Bab 2491, Mematahkan Formasi. Satu-satunya cara sekarang adalah menyegel sementara orang-orang kuat ini, tetapi jika formasi tidak digunakan, akan agak sulit bagi Julian untuk menyegel semua orang kuat ini. Namun dia tidak ingin menggunakan formasi itu terlalu awal. Itu benar-benar menyusahkan. Julian mengusap pelipisnya pelan, lalu menatap Dancing di kejauhan, dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Kau ingin membunuhku, hanya untuk mendapatkan Endless Heart, untuk menjadi penguasa Endless. Sekarang Endless Heart ada di tangan Dancing, tidak bisakah kau merebutnya darinya? Buat apa repot-repot?" Julian mengalihkan konflik hanya dengan satu kalimat. Konflik dipindahkan ke Dancing. Dancing memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia memegang hati tak berujung di tangannya, yang bersinar dengan cahaya cemerlang dan menarik kekuatan surgawi dari 10 alam. Dengan berkah kekuatan surgawi 10 alam, dia merasa suci. Pada saat ini, auranya juga sangat kuat. Orang-orang kuat yang hadir semuanya dapat merasakan keberadaan Dao Surgawi 10 domain, dan mereka mungkin tidak takut dengan Dao Surgawi 1 domain. Namun mereka juga waspada terhadap 10 domain yang digabungkan. Membunuh Dancing dan merebut Endless Heart jauh lebih sulit daripada membunuh Julian. "Julian, jangan mencoba untuk menimbulkan perselisihan." Dancing berbicara dengan nada dingin, lalu melanjutkan, "Tetua-tetua sekalian, aku akan menepati janjiku. Jika aku membunuh Julian, si pengganggu ini, aku akan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa alam abadi." "Wah, kalau kamu menyerah, kamu mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup," kata seorang pria kuat. Julian terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dia langsung memamerkan keadaan bebas dan mudah lalu menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di depan Dancing. Dancing telah memperhitungkan bahwa Julian akan menyerangnya, dan saat Julian menyerang, perisai pelindung terbentuk di sekitar tubuhnya. Ini adalah perisai pelindung yang dibentuk oleh kekuatan gabungan 10 alam surga. Julian menyerang perisai pelindung dan tubuhnya terpesona. Sekalipun alam ke-11 dari alam Dao bebas sangat kuat, ia masih belum mampu menghancurkan perisai pelindung yang dibentuk oleh Dao Surgawi 10 alam. "Julian, aku punya hati tak terbatas yang melindungiku. Bahkan orang terkuat di puncak alam kekacauan segala hal mungkin tidak dapat menyakitiku. Kau hanya berada di alam kekacauan tak terbatas, dan kau ingin menyakitiku." Dancing tertawa. Harus kukatakan, dia sungguh cantik saat tersenyum. Namun di balik keindahan tersebut, tersimpan hati seekor ular yang ganas. Setelah Julian terlempar ke belakang, lengannya terasa mati rasa. Dia tak dapat menahan diri untuk menggoyangkan lengannya dan mengerahkan kekuatannya untuk menyelesaikan kerusakan yang disebabkan oleh Dao Surgawi 10 alam. Pada saat ini, orang-orang kuat lainnya ikut bertindak. Julian memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Begitu dia memikirkannya, prasasti yang tak terhitung jumlahnya pun muncul. Prasasti ini langsung membentuk formasi penyegelan, dan orang kuat yang menyerangnya pun tersegel dalam sekejap. Boom! Hanya dalam hitungan detik, seorang pria kuat berhasil melepaskan diri dari segel tersebut. Swoosh! Cahaya pedang yang menyilaukan menyebar. Julian tidak menghadapinya secara langsung, tetapi langsung menghindarinya. Gunung suci klan Chaos di kejauhan langsung hancur. Terlebih lagi, tempat ini dijaga oleh sebuah formasi, yaitu formasi yang dibentuk oleh Dancing dengan menggunakan Endless Heart. Jika tidak, satu serangan dari makhluk sekuat itu akan cukup untuk menghancurkan Chaos Universe. Adegan ini membuat Julian sangat malu. Dia tahu bahwa dia harus berjuang hari ini. Hanya pertempuran yang dapat menyelesaikan semua masalah ini. Setelah pertempuran ini, tak seorang pun dari klan Chaos akan selamat. Sekarang, ada wanita lain di klan Chaos yang memiliki hubungan tak terhitung jumlahnya dengannya, dan dia adalah Yao Yun. Pada saat ini, Yao Yun sedang berdiri di puncak Gunung Saodun. Dia menatap pemandangan di kejauhan dengan ekspresi serius di wajah cantiknya. Setelah Julian menghindari pukulan fatal, dia langsung muncul di depan Yao Yun. "Anda." Penampilan Julian membuat Yao Yun sedikit gemetar. Dia mundur beberapa langkah dan menatapnya dengan waspada. "Apakah kamu percaya padaku?" Julian bertanya. "Saya." Begitu Yao Yun membuka mulutnya, seorang pria kuat datang untuk membunuhnya, dan kekuatan yang mengerikan menyebar. Julian memeluk pinggang ramping Yao Yun, yang hampir tidak bisa dipegangnya, dan tubuhnya menghilang di tempat. Boom! Gunung Saodun hancur seketika, retakan di tanah terus menyebar, dan banyak gunung serta tanah suci klan Chaos dihancurkan oleh kekuatan dahsyat dan berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap, dan makhluk klan Chaos yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis. Dancing sama sekali tidak peduli dengan kematian tragis makhluk Chaos ini. Julian muncul di langit di atas tempat lain di klan Chaos. "Kamu, biarkan aku pergi." Yao Yun berjuang tanpa henti. Akan tetapi, dia tidak dapat melepaskan diri dari pelukan Julian. Julian mengabaikannya. Dia merasakan formasi yang menyelimuti klan Chaos. Hal yang paling mendesak adalah membuka formasi dan mengusir Yao Yun. Hanya ketika tidak ada makhluk hidup yang perlu dikhawatirkan, dia dapat bebas bertindak. Melalui persepsinya, dia menemukan bahwa formasi ini sangat kuat, tetapi itu tidak menjadi masalah baginya. Dia tiba di tepi formasi dalam sekejap, diam-diam mengaktifkan 10 macam kekuatan, menyatukan 10 macam kekuatan itu dalam tinjunya, dan menyerang dengan ganas. Boom!
Formasi yang didunsing dengan menggunakan Endless Heart retak dalam sekejap, lalu hancur dalam sekejap. Begitu formasi itu hancur, Julian menghilang dari tempatnya, dan saat berikutnya ia muncul di tepi alam semesta manusia. Baru saat itulah dia melepaskan Yao Yun. Begitu dia melepaskannya, dia berkata, tidak lama lagi kebenaran akan terungkap. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan hidupmu. Aku hanya ingin kau hidup dengan aman. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, Julian menghilang dari tempat itu, meninggalkan Yao Yun dalam kebingungan. Saat dia muncul lagi, Julian sudah berada di gunung kekacauan milik klan kekacauan. Sekarang formasi itu telah pecah. Julian berdiri di atas klan Chaos, melihat ke arah banyak orang kuat, dan berkata, formasi telah hancur. Mereka yang tidak ingin mati, pergilah sekarang. Jika kalian bersikeras untuk tinggal dan mati, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dansing tidak pernah menyangka bahwa Julian mampu menghancurkan formasi yang dibentuknya dengan menggunakan hati tak berujung. Kekuatan yang ditunjukkan Julian telah melampaui harapannya. Rekan-rekan senior, aku mendirikan formasi ini karena aku tidak ingin iblis luar itu kabur. Sekarang Julian telah dengan paksa menghancurkan formasi ini dan membiarkan iblis luar itu pergi. Begitu iblis luar itu pergi, itu pasti akan menjadi bencana bagi 10 wilayah. Sekarang bergabunglah denganku untuk menangkap Julian dan memaksanya untuk memberitahuku keberadaan iblis luar itu. Pada titik ini, Dansing tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, hanya setengah langkah ke alam kekacauan, tetapi dia memiliki hati yang tak berujung, dan dia dapat memobilisasi kekuatan 10 alam untuk memberkatinya. Dengan kekuatan 10 alam yang memberkatinya, dia sangat menakutkan. Dia diselimuti oleh tatapan aneh, sangat sakral, dan dia berjalan menuju Julian selangkah demi selangkah, dengan niat membunuh yang mengerikan di udara. Begitu Dunsing bergerak, mereka yang menyerang Julian langsung mundur pada saat mereka menyerang. Mereka ingin menunggu sampai Julian dan Dunsing sama-sama dikalahkan sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan. Sekelompok bajingan tua. Melihat ini, Dansing tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Sekarang setelah formasi itu terbuka, beberapa makhluk dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah telah langsung meninggalkan area tersebut. Mereka tidak tahu apa-apa tentang hati tak berujung, dan mereka juga tahu bahwa mereka tidak cukup kuat untuk mendapatkan hati tak berujung. Dansing tidak terlalu memperhatikannya. Selama mereka tidak meninggalkan domain kekacauan, mereka tidak akan dapat pergi setelah formasi tersebut benar-benar diaktifkan. Begitu formasi itu diaktifkan, semua makhluk hidup di alam kekacauan akan mati. Di kejauhan klan Chaos, seorang pria dan seorang wanita berdiri di sini. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ziwei berkata dengan cemas, tolong bantu Julian. Stuttgart tampak tak berdaya dan berkata, apa yang bisa kubantu? Aku baru berada di tahap akhir Primal Chaos. Aku tidak bisa ikut campur dalam pertempuran seperti ini. Wujud Dansing yang memegang Endless Heart terlalu mengerikan. Jika aku maju, aku mungkin akan langsung terbunuh. Bab 2492, Monster mengepung domain kekacauan. Stuttgart sama sekali tidak bisa terlibat dalam pertempuran seperti itu. Di daerah ini, hanya Julian dan Dunsing yang tersisa. Julian memasuki kondisi tingkat ke-11 alam Dao. 3 lingkaran cahaya muncul pada tubuhnya. Dia tampak sangat mencolok dan auranya juga sangat kuat. Dansing juga tidak lemah. Meskipun hati tak berujung di tangannya palsu, dia masih dapat meminjam kekuatan Dao Surgawi 10 alam. Tapi, itu saja. Hati yang sejati dan tak berujung dapat mengendalikan hukum 10 alam. Julian, aku tidak ingin membunuhmu. Dansing menatap Julian dan berkata-kata demi kata, bukan saja aku tidak ingin membunuhmu, aku pernah menyelamatkanmu, tetapi kau telah menentangku berkali-kali, dan sekarang kau bersekongkol dengan iblis jahat dari luar angkasa. Sekarang, sebagai penguasa keabadian, aku akan menggunakan hati keabadian untuk membunuhmu, yang dapat dianggap sebagai penjelasan bagi 10 alam. Haha. Dewa Keabadian, Julian langsung tertawa dan berkata, siapa yang mengakui bahwa kamu adalah Dewa Keabadian? Dansing berkata dengan tenang, jika kau memiliki hati yang tak berujung, maka kau adalah penguasa yang tak berujung. Lakukan gerakanmu. Julian membuat gerakan mengundang. Karena kau bertekad untuk mati, aku akan mengirimmu pergi. Dansing tampak tenang. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan hati tak berujung di tangannya langsung terwujud, membentuk pedang putih. Hati tak berujung merupakan harta karun yang dapat diubah menjadi senjata ajaib apapun. Hati yang tak berujung berubah menjadi pedang yang tak berujung. Dansing memegang pedang tak berujung berwarna putih di tangannya dan mengayunkannya pelan, lalu energi pedang pun terwujud. Energi pedang yang sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini mengandung kekuatan 10 alam surga. Bahkan orang kuat di alam kekacauan tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Bahkan orang kuat di Chaos All Things Realm akan terluka jika terkena. Meskipun kekuatan surgawi yang melekat pada pedang keabadian tidak terlalu kuat, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan-kekuatan surgawi 10 alam, yang sangat mengerikan. Julian hanya berdiri di sana. Melihat energi pedang yang meledak, dia tetap tenang dan mengaktifkan Dao 10 arah. Kekuatan 10 arah Dao bergabung bersama untuk membentuk perisai pelindung di permukaan tubuhnya. Boom! Energi pedang jatuh.
Serangan itu ditujukan pada perisai pelindung Julian. Kekosongan di sekitar Julian tiba-tiba menghilang. Kekuatan yang mengerikan itu terus menyapu, dan segala sesuatu menghilang dimanapun ia lewat. Gunung kekacauan yang besar menghilang dalam sekejap, dan banyak makhluk dari klan kekacauan mati secara tragis. Terlebih lagi, kerusakan terus menyebar. Pertarungan semacam ini telah membangkitkan hukum surgawi domain yang sebenarnya. Hukum domain surgawi tidak akan membiarkan orang super kuat menghancurkan suatu domain. Pada saat ini, hukum domain surgawi muncul dan mencegah kehancuran menyebar lebih jauh. Jika hukum domain surgawi tidak menghentikannya, siapa yang tahu berapa banyak area yang akan dihancurkan oleh pedang kekacauan ini. Akan tetapi, bahkan pedang mengerikan seperti itu tidak mampu menghancurkan perisai pelindung Julian. Ini. Ada keterkejutan di wajah cantik Dancing. Bagaimana itu mungkin? Ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia memegang pedang keabadian di tangannya dan dapat memanggil kekuatan Dao Surgawi 10 alam. Sekalipun dia baru setengah langkah memasuki alam kekacauan, dia mampu membunuh orang-orang kuat di alam kekacauan segala hal, sedangkan Julian baru berada pada tahap awal alam kekacauan tak terbatas. Anda. Dia menatap Julian dengan saksama. Julian berkata-kata demi kata, aku telah memperoleh kitab suci 10 alam dan mempelajari 10 arah Dao. Kitab suci tertinggi 10 arah mengaktifkan 10 arah Dao. Apa yang dapat dilakukan oleh hati tanpa akhir yang palsu kepadaku? Julian tampak tenang saat ini. Bahkan saat berhadapan dengan Dancing yang tak terkalahkan, Julian sama sekali tidak takut. Sekarang musuh terbesarnya adalah Delinger, pemimpin kedua iblis jahat dari luar angkasa. Di mana Delinger? Julian bertanya dengan dingin. Dancing tampak cukup serius. Butuh beberapa waktu bagi Delinger untuk mengaktifkan formasi sepenuhnya. Bahkan jika Delinger menggunakan formasi waktu untuk memberkatinya, dia masih harus bertahan selama sekitar sebulan. Sekarang, bagaimana dia bisa bertahan selama sebulan? Julian melangkah di kehampaan dan melangkah menuju kekacauan selangkah demi selangkah. Dancing itu mundur selangkah demi selangkah. Julian, tunggu. Merasakan Julian hendak mengambil tindakan, Dancing berbicara tepat pada waktunya. Julian berhenti, menatapnya, dan bertanya, pada titik ini, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Dancing ingin berbicara, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Julian mendekat selangkah demi selangkah. Sekarang, dia ingin memberi tekanan pada Dancing dan memaksa roh jahat dalam kegelapan untuk muncul. Begitu roh jahat itu muncul, kebenaran akan terungkap, dan kemudian banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran akan tahu bagaimana harus mengambil keputusan. Roh jahat, cepatlah dan ambil tindakan. Dancing benar-benar bingung, jadi dia berteriak ke dalam kehampaan, jika kamu tidak mengambil tindakan, aku akan mati. Begitu kata-kata itu diucapkan, makhluk-makhluk yang menyaksikan pertempuran dari jauh segera mengerti. Orang yang benar-benar bersekongkol dengan setan jahat dari luar angkasa adalah Dancing dari klan Chaos. Dancing, apakah itu benar-benar kamu? Yuan juga marah dan bertanya, mengapa kau bersekongkol dengan iblis jahat dari luar angkasa? Reputasi klan Chaosku selama bertahun-tahun telah hancur karenamu. Apa yang kamu tahu? Kata Dancing dengan dingin. Pada saat ini, banyak pria kuat muncul di kejauhan. Orang-orang kuat ini muncul di sekitar Dancing dan mengelilinginya. Dancing, serahkan Endless Heart dan aku akan mengampuni nyawamu. Dancing, jangan melawan dengan sia-sia sekarang. Banyak sekali pria kuat yang agresif. Haha. Menghadapi orang-orang kuat ini, Dancing tertawa terbahak-bahak. Awalnya dia ingin menunda waktu dan menunggu formasi tersebut aktif sepenuhnya, tetapi kini dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengerahkan segenap tenaganya. Pada saat ini, awan hitam tiba-tiba muncul di berbagai tempat di domain kekacauan, dan monster yang tak terhitung jumlahnya muncul di awan hitam. Monster-monster ini sangatlah jahat. Begitu mereka muncul, mereka membuka mulut besar mereka dan menelan beberapa bintang. Makhluk hidup yang tinggal di dalam bintang-bintang tersebut hancur menjadi abu dalam sekejap. Situasi ini terjadi di berbagai tempat di domain kekacauan. Beberapa lubang hitam muncul di sekitar reruntuhan gunung kekacauan, dan sejumlah besar monster muncul dari lubang hitam ini. Monster-monster terus berdatangan dan menyerang makhluk-makhluk di area ini. Delinger, iblis jahat dari luar angkasa. Oke, banyak monster. Semua makhluk hidup di area itu terkejut. Haha. Dancing tertawa keras. Meskipun dia cantik, senyumnya tampak garang. Cahaya suci di tubuhnya berubah hitam dalam sekejap. Pada saat ini, dia tampak bagaikan iblis wanita yang tak tertandingi. Julian, semua ini berkatmu. Ekspresi Dancing menjadi gelap. Mereka tidak harus mati secepat itu. Itu semua karenamu. Gemuruh. Di kejauhan, kekosongan terus meledak. Tak terhitung banyaknya pria kuat yang bertarung melawan monster yang menyerbu ke arah mereka. Sekalipun monster-monster ini sangat kuat, mereka tidak sebanding dengan kelompok orang kuat ini. Akan tetapi, jumlah mereka terlalu banyak, dan kelompok kedua menyerbu sebelum mereka selesai membunuh kelompok pertama. Melihat pemandangan ini, Julian juga mengerutkan kening. Julian telah mengalami pemandangan ini dalam ilusi Sumi.
Dia tahu bahwa monster-monster itu tidak dapat dibunuh sepenuhnya, dan pertempuran hanya akan berakhir ketika Ratu Serangga yang menciptakan monster-monster itu dimusnahkan. Brengsek. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Dancing, kau sedang mencari kematian. Wajah Julian muram. Dia menunjukkan sikap bebas dan mudah, lalu muncul di hadapan Dancing dalam sekejap. Tinjunya yang mengerikan jatuh dan menghantam ke arah Dancing. Bab 2493, Seorang Pengecut. Setan jahat dari luar angkasa muncul dan mulai menyerang berbagai bagian domain kekacauan, dan dalang di balik semua ini adalah Dancing. Pada saat ini, Julian tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengumpulkan kekuatan 10 arah dao di tinjunya dan muncul di depan Dancing dalam sekejap. Begitu dia muncul, tinjunya mendarat padanya. Dia dilindungi oleh kekuatan 10 alam surga. Boom! Perisai pelindung domain surga dao di sekitar tubuh Dancing langsung hancur, dan kekosongan di depannya pun langsung runtuh. Perisai pelindung di tubuhnya cepat hancur setelah pecah, dan hancur dalam sekejap. Dan kekuatan dahsyat itu jatuh langsung padanya. Namun, perisai pelindung menghalangi sebagian besar kekuatan Julian, dan kekuatan Julian yang tersisa menimpanya tetapi tidak membunuhnya. Meskipun dia tidak meninggal, dia terluka parah. Sangat kuat. Dancing merasa ngeri. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, dan mengayunkan pedang tak terbatas di tangannya, dengan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menuju langsung ke arah Julian. Julian tidak takut sama sekali. Hanya dengan lambaian tangan dan satu gerakan, dia menangkis energi pedang yang datang. Kekacauan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari area tersebut. Julian merasakan napasnya dan menggunakan kekuatannya yang bebas dan tak terkekang untuk mengejarnya. Dia menghilang di area reruntuhan chaos, dan saat dia muncul lagi, dia muncul di dunia gelap yang tidak dikenal. Tempat ini adalah dunia gelap yang terhubung ke alam kekacauan. Dunia ini sepenuhnya gelap, dengan aura hitam yang tak terhitung jumlahnya mengambang dalam kegelapan. Setelah Julian mengejar ke daerah ini, dia mencoba merasakan aura kekacauan, tetapi aura kekacauan itu menghilang tanpa jejak begitu mencapai dunia gelap ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba merasakannya, dia tidak dapat merasakannya. Kemana kamu melarikan diri? Julian mengerutkan kening. Swoosh! Di dalam kegelapan, energi pedang hitam merasuki. Julian bereaksi tepat waktu dan menghindar dengan cepat. Energi pedang membombardir pegunungan di dunia gelap, dan pegunungan yang bergelombang tiba-tiba runtuh dan hancur dalam sekejap. Julian menggunakan indera spiritualnya untuk mencoba mencari tahu siapa yang menyerangnya dari belakang, tetapi tidak ada makhluk hidup di area ini, yang membuatnya mengerutkan kening. Julian tidak merasakan kehadiran makhluk hidup apapun dalam kegelapan itu. Dia juga tidak dapat merasakan di mana Dancing berada, jadi dia tidak tinggal lama di sana. Dia menggunakan kekuatan kebebasan dan kembali ke tempat reruntuhan klan Chaos berada. Banyak lubang hitam luar angkasa muncul di sekitar tempat ini, dan pasukan monster terus bermunculan dari lubang hitam ini. Banyak orang kuat terpaksa ikut bertempur. Namun, orang-orang yang lebih berkuasa memilih melarikan diri. Mereka keluar dari pengepungan pasukan monster, segera meninggalkan domain kekacauan, dan menuju ruang tak berujung di luar domain kekacauan. Ruang tak berujung di luar wilayah kekacauan. Banyak orang kuat berkumpul di sini, dan mereka saling berbisik. Tujuan Dancing adalah mengorbankan seluruh domain kekacauan. Dia hanya ingin menyelamatkan ayahnya. Ini masalah internal domain kekacauan. Kita tidak perlu ikut campur. Benar sekali. Para iblis luar hanya menyerang domain kekacauan dan belum melancarkan serangan ke domain lain. Jika kita campur tangan dan membuat marah pemimpin para iblis luar, maka domain lain mungkin akan diserang. Untuk masalah ini, sebaiknya kita minggir saja dan menyaksikan kesenangan ini. Orang-orang kuat ini sedang berbicara satu sama lain. Menghadapi domain kekacauan yang terkepung, mereka semua memilih untuk menyerah. Julian bergegas menuju reruntuhan klan Chaos. Hanya sejumlah kecil makhluk yang masih bertarung, dan sebagian besar telah mengungsi. Makhluk-makhluk yang ikut serta dalam pertempuran itu semuanya sangat kuat, tetapi sekuat apapun mereka tidak dapat menahan aliran pasukan monster yang tiada habisnya. Pikiran spiritual Julian bocor keluar, terus-menerus memindai area tersebut. Akhirnya, ia menemukan bahwa lubang hitam luar angkasa muncul di mana-mana di domain kekacauan, dan pasukan monster yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lubang hitam luar angkasa ini. Seluruh wilayah di domain kekacauan terjerumus ke dalam kekacauan. Banyak ras, sekte, dan keluarga membawa pengikutnya untuk bergabung dalam perang, tetapi kekuatan domain kekacauan secara keseluruhan terlalu lemah dan tidak sebanding dengan pasukan monster. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa sekte yang lebih lemah dimusnahkan. Pada tingkat ini, paling lama dalam beberapa puluh ribu tahun, semua makhluk hidup di alam kekacauan akan musnah sepenuhnya. Merasakan pemandangan ini, ekspresi Julian menjadi sangat serius. Pada saat inilah dia memperlihatkan kekuatan sihirnya yang luar biasa. Pemandangan di depannya diproyeksikan dan terwujud di berbagai tempat di 9 alam lainnya. Dia mengeluarkan Endless Heart yang asli. The Endless Heart berukuran sebesar bola basket, bersinar dengan cahaya putih, dan tampak mempesona. Rekan-rekan Taoisku. Di seluruh 10 wilayah, gambaran dan sosok proyeksi Julian muncul di kota-kota inti dari beberapa alam semesta yang kuat. Saya Julian.
Iblis jahat dari luar angkasa telah kembali dan mengepung domain kekacauan. Ini adalah rencana klan Chaos dari domain kekacauan. Klan Chaos telah bersekongkol dengan pemimpin kedua iblis jahat dari luar angkasa untuk menghancurkan seluruh domain kekacauan dan mengorbankan seluruh domain kekacauan. Yang ada di hadapanku adalah hati tak berujung yang sesungguhnya. Sekarang, sebagai penguasa hati tak berujung, aku meminta orang-orang kuat dari seluruh 10 domain, sekte dan keluarga dari seluruh dunia untuk pergi ke domain kekacauan untuk mendukung kami, melenyapkan iblis jahat dari luar angkasa, menghancurkan rencana klan Chaos, dan menyelamatkan domain kekacauan. Kemudian, pemandangan berbagai tempat di domain kekacauan yang dikepung monster diproyeksikan ke berbagai tempat di 10 domain. Perkataan Julian merupakan permohonan sekaligus perintah. Dia kini sangat kuat, tetapi dia tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada di domain kekacauan sendirian. Ia membutuhkan lebih banyak makhluk untuk bergabung dalam pertempuran guna menghadapi pasukan monster yang menyebar keluar dari lubang hitam. Tujuan utamanya adalah menemukan pemimpin kedua iblis jahat dari luar angkasa, Delinger, dan membunuhnya. Pertempuran hanya akan berakhir jika roh jahat itu mati. Pada saat ini, alam semesta manusia. Alam semesta manusia belum meninggalkan wilayah yang kacau dan masih terus berkembang pesat dalam kehampaan yang tak berujung. Tidak ada setan jahat dari luar angkasa yang muncul di sini. Istana Surgawi. Arjuna duduk di kursi pertama, dan di aula itu terdapat banyak sekali orang-orang kuat dari ras manusia. Arjuna melihat gambar yang diproyeksikan di aula. Dia adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, domain kekacauan telah diserang oleh iblis jahat dari luar angkasa. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja seperti ini? Semua prajurit pengadilan surgawi, silakan ikuti saya kembali dan bunuh iblis jahat dari luar angkasa. Suara Arjuna bergema di seluruh istana surgawi dan seluruh alam semesta manusia. Saya akan menaati perintah suci. Di luar aula, suara nyaring dan merdu terdengar, kemudian para prajurit surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Apa yang harus kita lakukan? Ali melirik leluhur darah. Di antara anggota ras manusia saat ini, leluhur darah adalah yang terkuat, dan hanya dia yang memasuki alam kekacauan. Yang lainnya telah tenggelam ke dalam alam kekacauan. Ekspresi leluhur darah juga cukup serius. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, domain kekacauan sedang dalam masalah, bagaimana mungkin kita duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Namun, jika kita semua ikut berperang, siapa yang akan menggerakkan alam semesta manusia untuk melarikan diri dari domain kekacauan? Sarah berdiri dan berkata, Ayah, tinggallah di istana surgawi untuk mengusir umat manusia dari alam semesta, dan kalian semua kembali ke medan perang. Leluhur darah menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Dia menatap anak-anak Julian dan berkata, Vivi, Zola, Arjuna, Alian, kalian tinggallah di istana surgawi, dan bekerja samalah untuk mengusir umat manusia dari alam semesta. Sisanya ikut aku kembali. Leluhur darah tahu bahwa perjalanan pulang ini akan menjadi pertempuran sampai mati. Dia tidak ingin keturunan Julian berpartisipasi dalam perang. Kakek. Baiklah, sudah diputuskan. Leluhur darah berbicara dengan tegas, dan segera mengeluarkan perintah, kumpulkan tentara surgawi. Bab 2494, ketika satu pihak dalam kesulitan, semua pihak datang membantunya. Setelah melihat gambar yang diproyeksikan oleh Julian, para pria kuat dari surga segera berkumpul bersama di bawah kepemimpinan leluhur darah. Dan pada saat ini, domain lainnya. Domain King Yun. Aula utama Akademi King Yun. Liu Yun memanggil orang-orang kuat dari 5 akademi dan beberapa tetua. Iblis jahat dari luar angkasa sedang menyerang, dan domain kekacauan dalam bahaya. Sampaikan perintah ini, dan para murid dari 5 akademi segera berkumpul dan pergi ke domain kekacauan untuk memberikan dukungan. Mengikuti perintah Liu Yun, kapal perang terbang besar muncul di langit di luar Akademi King Yun. Masing-masing kapal perang terbang ini sebesar bintang. Ada banyak gunung suci di bawahnya, dan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya lepas landas dan muncul di kapal perang terbang. Orang-orang kuat dari 5 Akademi King Yun dengan cepat berkumpul dan menuju ke domain kekacauan. Di wilayah lain, sejumlah sekte, kekuatan, dan keluarga semuanya keluar dan mengirim orang-orang kuat mereka ke domain kekacauan untuk mendapatkan dukungan. Akan tetapi, tidak ada pergerakan dari apa yang disebut sekte-sekte tersembunyi, keluarga-keluarga tersembunyi, dan apa yang disebut sekte-sekte tertinggi. Di era Kaisar Manusia, iblis jahat dari luar angkasa menyapu seluruh Infinity, tetapi mereka tidak ikut serta dalam pertempuran. Terlebih lagi, mereka sekarang hanya muncul di alam kekacauan. Pada saat ini, di alam kekacauan. Kekacauan menghancurkan. Banyak makhluk yang berpartisipasi dalam pertempuran di sini. Pertarungan di sini pada dasarnya stabil, tetapi mengerikan di tempat lain di domain kekacauan. Tidak ada orang super kuat di alam lain, dan di bawah serangan pasukan monster, setiap alam dikalahkan. Roh dan energi yang ditinggalkan oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya setelah kematian tragis mereka semuanya tenggelam ke dalam kehampaan dan menghilang. Julian juga merasakan pemandangan ini. Brengsek. Wajah Julian tampak muram dan mengerikan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dancing benar-benar berhasil dan berhasil memindahkan medan perang ke domain kekacauan. Sekarang semua domain tahu tentang ini. Pasti akan ada beberapa orang kuat yang datang untuk mendukung.
Jika semua orang kuat yang datang untuk mendukung ini tewas dalam pertempuran, maka aduan yang dibangkitkan akan sangat menakutkan. Julian tahu bahwa memanggil orang-orang yang lebih kuat akan menjadi apa yang diinginkan Dancing. Akan tetapi, jika dia tidak meminta dukungan, dia tidak punya pilihan selain menyaksikan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam kekacauan mati secara tragis. Di mana sebenarnya itu? Pikiran spiritual Julian bocor keluar, dan dia terus menyelidiki keberadaan pemimpin kedua iblis jahat alien. Tak lama kemudian, tentara surgawi muncul di daerah tempat klan kekacauan berada. Leluhur darah dan orang-orang kuat lainnya muncul di depan Julian. Pengadilan surgawi umat manusia ada di sini untuk mendukung kita. Sebuah suara yang merdu dan keras bergema. Julian sangat gembira melihat tentara surgawi. Julian, katakan saja padaku apa yang perlu dilakukan sekarang. Leluhur darah berbicara lebih dulu. Julian melihat ke arah sejumlah besar orang kuat di depannya, lalu menunjuk ke beberapa lubang hitam di sekitarnya dan berkata, monster-monster ini jumlahnya tak terbatas. Jika kalian ingin menyingkirkan mereka sepenuhnya, kalian harus pergi ke lubang hitam di luar angkasa itu. Ada beberapa ruang kecil yang tersembunyi di lubang hitam. Ada beberapa induk cacing di ruang kecil itu. Monster-monster ini diciptakan oleh induk cacing. Selama induk cacing terbunuh, tidak akan ada monster yang muncul lagi. Setelah membunuh induk cacing, akan ada beberapa kristal hitam di tubuh mereka. Kristal-kristal ini berguna bagiku. Simpan saja untukku. Julian berbicara. Leluhur darah juga mengetahui hal ini. Ketika dia pertama kali muncul di ruang kecil di dalam tubuh Julian, dia juga mengetahui hal-hal ini. Julian, aku tahu semua ini. Aku akan memberi perintah dan memberitahu orang-orang kuat yang datang untuk mendukungku. Kau harus melakukan apapun yang perlu kau lakukan sekarang. Kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Leluhur darah berkata dengan yakin, aku akan menyingkirkan monster-monster ini sesegera mungkin. Mendengar kata-kata leluhur darah, Julian merasa jauh lebih lega. Dia tidak tinggal lama di sana dan langsung pergi. Dia mulai mencari pemimpin kedua dari iblis jahat alien dalam kekacauan, untuk menemukan Dancing. Julian muncul lagi di dunia gelap di mana aura Dancing telah menghilang sebelumnya. Karena Dancing menghilang di sini, pastilah Dancing ada di area ini. Setelah dia muncul di dunia yang gelap ini, dia merasakan dan mencari dengan cermat. Di pinggiran domain kekacauan, ada dunia yang gelap. Tempat ini merupakan inti formasi. Di atas altar aneh, Delinger duduk bersila, aura hitam memancar dari seluruh tubuhnya, dan banyak prasasti hitam melayang di sekelilingnya. Dancing muncul di luar altar, melihat roh jahat melakukan ritual di altar, dan bertanya, berapa lama ini akan berlangsung. Dancing sedikit khawatir, karena Julian terlalu kuat, dan bahkan dia, yang memegang Heart of Infinity, bukanlah tandingannya. Julian begitu kuat sehingga dia sangat cemas. Setelah mempersiapkan dan merencanakan begitu lama, dia tidak ingin Julian merusak rencananya. Tidak akan butuh waktu lama. Delinger tidak membuka matanya. Dia berkata dengan tenang, semuanya berada di bawah kendaliku. Pasukanku sudah mulai menyerang domain kekacauan, dan Julian telah meminta bantuan. Tidak lama lagi orang-orang kuat dari domain lain akan muncul. Begitu mereka muncul, formasi akan diaktifkan sepenuhnya, dan akan sulit bagi mereka untuk pergi. Julian sangat kuat. Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Dancing tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia juga sedikit khawatir. Meskipun kami tahu bahwa roh jahat itu sangat kuat, itu sudah berlalu. Roh jahat telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatannya tidak lagi pada puncaknya. Apa gunanya seorang Julian? Delinger tampak meremehkan. Jika itu adalah kaisar manusia, dia pasti akan sangat takut dan bahkan tidak berani muncul. Sekalipun Julian memperoleh keahlian unik kaisar manusia, tingkat kultivasinya masih sangat rendah, dan dia bukanlah kaisar manusia. Setelah dia mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Julian masih mencari Dancing dan Delinger, pemimpin kedua iblis jahat dari luar angkasa. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Pertempuran sengit terus terjadi di berbagai bagian domain kekacauan. Orang-orang kuat dari wilayah lain juga datang silih berganti dan bergabung ke medan perang. Leluhur darah tahu cara menghancurkan pasukan monster jahat dari luar angkasa, dan dia memberitahu orang lain metodenya. Situasi pertempuran di berbagai bagian domain kekacauan berangsur-angsur stabil. Di altar, aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dancing sedikit cemas dan berkata, terlalu banyak makhluk yang datang untuk mendukung kita. Tidak akan butuh waktu lama untuk meredakan pertempuran ini. Sebaiknya kamu segera memikirkan solusinya. Delinger berkata dengan tenang, jangan terburu-buru. Apa yang muncul sekarang hanyalah makanan pembuka. Monster yang diciptakan sekarang tidak terlalu kuat. Setelah para pendukung muncul, saatnya untuk pertempuran yang sebenarnya. Semua ini berada di bawah kendali roh jahat. Pada saat ini, ekspresi Dancing tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, Julian ada di sini. Mendengar ini, Delinger tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri. Dia melihat ke area gelap di kejauhan dan menemukan sesosok tubuh meraba-raba ke depan. Delinger berkata dengan tenang, kau pergi dulu. Altar di sini tidak berguna. Aku akan pergi ke altar berikutnya dan mengendalikan seluruh formasi. Altar ini juga merupakan formasi besar.
Begitu Julian datang ke sini, dia akan terperangkap dalam formasi. Formasi ini seharusnya bisa menahannya untuk sementara waktu. Oke. Dansing segera meninggalkan tempat itu tanpa keraguan. Dan Delinger sedang menunggu di sini, menunggu Julian muncul. Saat ini, di medan perang di domain kekacauan. Seorang wanita berbaju biru tengah berjuang untuk membunuh monster. Setelah monster itu mati, ada aura hitam yang tertinggal, yang memberi dampak pada dirinya. Dari bagian terdalam jiwanya, muncul beberapa gambaran ingatan yang terputus-putus. Bab 2495, Meraup Keuntungan. Energi jahat hitam menstimulasi Julia dan menstimulasi beberapa ingatan yang tersisa di bagian terdalam tulangnya. Beberapa gambaran ingatan yang tidak koheren muncul dalam benaknya. Pada saat ini, dia mengingat banyak hal, tetapi hal-hal ini tidak terlalu koheren, yang membuat otaknya sedikit bingung dan menyebabkan rasa sakit yang hebat. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak kesakitan. Tak lama kemudian, dia sadar. Karena dia masih berada jauh di medan perang, dikelilingi oleh monster. Dia mengambil senjatanya dan terus membunuh musuh. Sekarang, dia tidak dikendalikan oleh beberapa kenangan yang rusak. Dia masih pelayan Julian dan boneka Julian. Dan pada saat ini, domain kekacauan, di suatu tempat. Ini adalah ruang yang sangat misterius. Ruang ini penuh dengan simbol-simbol prasasti. Simbol-simbol prasasti yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama membentuk suatu pola misterius. Pemandangan di sini sangat aneh. Seorang wanita berbaju putih muncul di sini. Ayah. Ketika dia muncul, dia memanggil. Ayah, apakah kau di sana? Wanita ini adalah Dansing yang meninggalkan dunia gelap. Sebuah suara datang dari negeri prasasti ini, suaranya sangat tumpul. Ayah, berapa banyak energi yang ayah butuhkan untuk mencapai kekuatan sihir ayah sepenuhnya? Tanya Dansing. Semakin banyak, semakin meriah. Sebuah suara terdengar, aku bisa keluar dari pengasingan kapan saja, tetapi sekarang adalah saat yang kritis. Semakin banyak nyawa yang mati, semakin banyak energi yang kuserap, dan kemudian semakin kuat aku setelah keluar dari pengasingan. Alam kultivasiku saat ini adalah tahap awal dari Chaos Return to Origin. Setelah mengorbankan domain kekacauan, aku mungkin bisa memasuki alam Chaos Return to Onenes. Mendengar ini, Dansing merasa sangat lega. Semuanya berjalan sesuai rencana. Spekulasimu benar. Julian memang variabel, tetapi pemimpin kedua iblis jahat luar ada di sana untuk menyelesaikan variabel ini, membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Akhirnya, ayah keluar dan menyelesaikan semuanya bersama-sama. Setelah menyelesaikan iblis jahat luar, ayah menjadi penguasa abadi yang sebenarnya, orang terkuat di abadi. Anak ini memang berubah-ubah. Sejak pertama kali dia muncul sampai sekarang, aku tidak pernah bisa melihatnya, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Klan Chaos yang telah menyatu dengan Dao Surgawi alam kekacauan pun angkat bicara. Dia menyatu dengan Dao Surgawi dari alam kekacauan, dan segala sesuatu di alam kekacauan berada di bawah kendalinya. Akan tetapi, dia tidak dapat melihat jati diri Julian, asal-usulnya, atau masa depannya. Satu-satunya hal yang kita ketahui adalah bahwa Julian adalah variabel. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Dansing. Serahkan saja pada Delinger. Kami sudah memberikan cukup banyak keuntungan. Keuntungan ini sudah cukup untuk membuat Delinger mempertaruhkan nyawanya demi kita. Ya. Pada saat ini, di dunia gelap domain kekacauan. Julian meraba-raba ke depan, terus-menerus menggunakan diagram deduksi untuk menyimpulkan petunjuk yang relevan, dan segera ia tiba di sebuah altar ajaib. Altar ini sangat aneh. Ada seorang pria duduk bersila di atas altar dan dia memancarkan aura jahat. Saat Julian muncul, dia membuka matanya dan auranya menjadi lebih kuat dalam sekejap. Julian juga waspada penuh, menatap roh jahat di altar di depannya. Dengan pikirannya, pedang kekacauan muncul di tangannya, dan di saat yang sama ia mengaktifkan Sutra Taisang 10 penjuru, menggerakkan 10 jenis kekuatan. Dengan berkah 10 jenis kekuatan, auranya sangat kuat. Julian, kamu akhirnya di sini. Delinger berdiri perlahan, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak tenang dan sombong. Sekalipun Julian mewarisi keterampilan unik dari Kaisar Manusia, dia tidak takut, karena tingkatan Julian sendiri sangat rendah. Menghadapi roh jahat, Julian mendengus dingin. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengulurkan pedang kekacauan di tangannya, satu pedang dengan 9 suara dengan satu pedang. Energi pedang sonik yang mengerikan menyapu ke arah altar. Boom! Energi pedang jatuh di altar, dan altar itu langsung hancur berkeping-keping. Tubuh Delinger berubah menjadi aura hitam dan menyatu dengan kegelapan. Julian memperlihatkan sikapnya yang bebas dan tak terkekang, lalu langsung mengejarnya. Begitu dia mulai mengejarnya, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Prasasti hitam ini dengan cepat bergabung bersama untuk membentuk sangkar luar angkasa. Saat Julian terjebak dalam kurungan luar angkasa, dia merasakan tekanan luar biasa. Bahkan saat dia berada di alam Dao tingkat ke-11, retakan muncul di tubuhnya. Dia segera mengaktifkan tubuh suci 10.000 Dao, dan kekuatan semua surga dan segudang Dao muncul dari tubuhnya. Kekuatan ini membuat tubuhnya lebih kuat dan menghalangi tekanan yang dibawa oleh kurungan luar angkasa.
Pada saat ini, sangkar luar angkasa berubah seketika, dan gas hitam beracun yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Sekalipun Julian berusaha melawan tepat waktu, sejumlah gas beracun tetap saja masuk ke dalam tubuhnya melalui pori-pori di sekujur tubuhnya. Gas beracun itu langsung memengaruhi otaknya. Dia merasa pusing. Pada saat ini, bila-bila tajam yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Pisau-pisau tajam ini muncul tepat di depannya dan menyerangnya. Meskipun dia mengaktifkan tubuh suci 10.000 dao, dia tetap terluka seketika dan memiliki banyak bekas luka di tubuhnya. Hancurkan. Julian mengayunkan pedang kekacauan di tangannya, dan kekuatan dao 10 arah ditambahkan ke pedang, membentuk energi pedang yang menyapu langsung ke segala arah. Formasi penyegelan hancur dalam sekejap. Formasi itu hancur, tetapi Julian kehilangan aura roh jahat. Dalam kegelapan, Delinger menyaksikan Julian menerobos formasi dan pergi, sedikit mengernyit, bergumam dalam hatinya, kupikir formasi ini akan menahan Julian untuk sementara waktu, tetapi aku tidak menyangka dia akan menerobos formasi dengan mudah. Anak ini cukup kuat. Roh jahat itu tidak tinggal lama di sini. Tubuhnya perlahan berubah menjadi aura hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu menjadi kabut hitam di dunia gelap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di tempat lain. Setelah Julian bertemu dengan Delinger, dia kehilangan jejak Delinger tepat saat dia hendak mencarinya. Julian, di mana kamu? Aku tidak tahan lagi. Sebuah suara datang. Ini adalah suara leluhur darah. Leluhur darah menggunakan prasasti itu untuk menghubungi Julian. Julian menghilang dari tempatnya dalam sekejap dan bergegas menuju alam semesta kekacauan tempat leluhur darah berada. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di luar Chaos Universe. Alam semesta kekacauan merupakan tempat pertarungan paling sengit. Pada saat ini, banyak lubang hitam luar angkasa muncul di kehampaan tak berujung yang mengelilingi alam semesta kekacauan, dan pasukan monster dalam jumlah besar terus keluar dari lubang hitam tersebut. Tentara monster ini sangatlah kuat. Di antara mereka, ada monster yang tidak lebih lemah dari monster kuat di domain kekacauan. Leluhur darah, Ali, Walid, Julia, Farah dan orang kuat lainnya semuanya terjebak dalam pertempuran sengit. Mereka semua dikepung oleh monster yang tidak lebih lemah dari mereka. Apa yang sedang terjadi? Julian muncul di hadapan leluhur darah, memancarkan aura yang kuat, dan memusnahkan semua monster di area tersebut. Leluhur darah terluka, berlumuran darah, dan berkata, aku tidak tahu, tiba-tiba, monster itu menjadi lebih kuat. Julian melihat sekeliling, menatap kekosongan tak berujung di luar Chaos Universe, dan menemukan kekuatan mengerikan yang berasal dari lubang-lubang hitam di luar angkasa ini. Dia mengangkat pedang kekacauan di tangannya dan menyerang terus-menerus. Energi pedang yang mengerikan menyebar, menuju langsung ke lubang hitam di luar angkasa di luar Chaos Universe. Energi pedang menembus lubang hitam angkasa dan meledak di dalam lubang hitam angkasa. Gemuruh. Di luar Chaos Universe, lubang hitam luar angkasa ini dihancurkan langsung oleh Julian. Setelah lubang hitam luar angkasa dihancurkan, tidak ada pasukan monster yang muncul. Julian muncul dan membalikkan keadaan pertempuran. Leluhur darah segera memerintahkan, cepat, pergi ke domain kekacauan untuk memberikan dukungan. Bab 2496, menghancurkan hukum Dao Surgawi. Sekarang seluruh bagian domain kekacauan tengah dilanda peperangan. Meskipun banyak orang kuat datang untuk mendukung, pertempuran pecah terlalu cepat dan banyak pendukung belum tiba di domain kekacauan. Bahkan jika mereka menggunakan waktu untuk memperlambat perjalanannya, tetap saja butuh waktu. Pertarungan di Chaos Universe telah usai. Alam semesta awan sedang dalam bahaya. Alam semesta klan Wu sedang dalam bahaya. Alam semesta naga telah ditembus. Suku malaikat dikalahkan, dan pemimpinnya Gabriel tewas dalam pertempuran. Berita datang dari semua lapisan masyarakat di domain kekacauan. Kekuatan monster di semua alam menjadi lebih kuat, dan semua alam jatuh ke dalam krisis. Bahkan tempat-tempat seperti klan Wu dan klan malaikat telah jatuh ke dalam krisis, dan alam semesta kecil itu telah langsung ditembus. Situasi saat ini tidak optimis. Hukuman penjara. Julian berdiri di atas Chaos Universe. Dia memobilisasi jantung tak berujung yang sejati, yang memancarkan kekuatan magis. Pada saat ini, waktu seluruh domain kekacauan terhenti. Kembali ke masa lalu. Kemudian, waktu perlahan kembali ke masa sebelum pasukan monster mengepung domain kekacauan. Meski waktu telah berjalan mundur, para pendukung itu masih berada di domain kekacauan. Pada saat ini, Dao Surgawi dari alam kekacauan tiba-tiba muncul. Dao Surgawi dari alam kekacauan primal terus-menerus merangsang aliran waktu, yang memungkinkan waktu kembali ke awal. Brengsek. Wajah Julian berubah muram. Dia tahu bahwa klan Chaoslah yang mengambil tindakan. Karena domain surgawi Dao tidak lagi melindungi domain kekacauan, apa gunanya bagimu? Julian memiliki ekspresi dingin. Pada saat ini, dia seperti dewa kematian, dengan roh jahat yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Menghancurkan. Dia berbicara dengan suara dingin. Suaranya bergema di seluruh domain kekacauan. Segera setelah itu, hati tak berujung berubah menjadi pedang tak berujung, dan dia langsung menyerang domain surgawi Dao dari domain kekacauan.
Pada saat dia bergerak, prasasti Dao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan langsung membentuk formasi, menyegel Julian di alam semesta kekacauan. Pada saat formasi itu terbentuk, tekanan mengerikan dari Dao Surgawi menyapu. Namun, Julian, yang memegang pedang keabadian, sama sekali tidak takut pada hukum Dao Surgawi. Dia bahkan dapat mengendalikan wilayah surga. Dia mencoba mengendalikan wilayah surga di domain kekacauan. Akan tetapi, Duan telah lama terintegrasi ke dalam Dao Surgawi domain kekacauan. Tepatnya, Dao Surgawi dari domain kekacauan saat ini bukan lagi Dao Surgawi, melainkan Duan. Di bawah tekanan Dao Surgawi domain sejati, tubuh Julian terus retak, dan dalam waktu singkat, ia mengalami kerusakan parah. Pada saat ini, hukum domain dari domain lainnya muncul. Dengan berkah dari 9 alam surgawi Dao, Julian langsung menghancurkan formasi yang dibentuk oleh Dao Surgawi alam kekacauan. Boom! Ledakan keras itu terdengar di seluruh domain kekacauan. Ini adalah Julian yang menyerang hukum Dao Surgawi, ingin menghancurkan hukum Dao Surgawi dari domain kekacauan. Dia mengerahkan kekuatan Dao Surgawi dari 9 domain lainnya. Dao Surgawi dari domain kekacauan tidak dapat dihentikan sama sekali. Prasasti Dao Surgawi mulai retak dan menghilang. Setelah kehilangan hukum surgawi domain tersebut, hukum surgawi beberapa alam semesta runtuh seketika. Semua lapisan masyarakat kehilangan tatanan yang dipertahankan oleh hukum alam dan langsung terjerumus ke dalam kekacauan. Beberapa tanaman bermutasi dan memperoleh kesadaran. Beberapa makhluk lemah menjadi kuat dalam sekejap. Beberapa orang yang berkuasa kehilangan kendali atas surga, dan tiba-tiba menjadi lebih berani, dengan keinginan jahat muncul di dalam hati mereka. Keinginan jahat dalam hati makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya membesar dalam sekejap. Kehancuran hukum Dao Surgawi Julian memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah Julian dapat mengendalikan segalanya di domain kekacauan sesuka hatinya, sedangkan kerugiannya adalah domain kekacauan akan menjadi sangat kacau. Seseorang yang telah meninggal selama bertahun-tahun akan muncul. Bahkan sejarah domain kekacauan akan menjadi kacau, dengan munculnya adegan-adegan sejarah yang saling tumpang tindih. Namun, demi menyelamatkan domain kekacauan, Julian tak bisa terlalu peduli. Setelah menghancurkan jalan surga di domain kekacauan, Julian memutar balik waktu dan kembali ke masa sebelum domain kekacauan diserang monster. Waktu di alam kekacauan berjalan mundur, dan ingatan makhluk yang tak terhitung jumlahnya pun ikut berubah. Hanya beberapa yang kuat yang tidak terpengaruh. Pada saat ini, di suatu tempat di domain kekacauan. Ini adalah Runiland. Tempat ini merupakan tempat berkumpulnya prasasti domain surgawi Dao. Prasasti hukum Dao surgawi terpotong-potong, dan pada potongan-potongan tersebut, samar-samar terlihat sebuah sosok. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Dansing tampak cemas. Tidak serius. Sebuah suara terdengar di antara banyaknya prasasti yang rusak. Aku tidak menyangka Kaisar Manusia punya rencana cadangan. Endless Heart yang diberikannya kepadaku adalah palsu. Endless Heart di tangan Julian adalah yang asli. Endless Heart yang palsu hanya bisa meminjam kekuatan dari 10 alam surgawi Dao, tetapi Endless Heart yang asli bisa mengendalikan 10 alam surgawi Dao. Dansing bertanya, Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, prasasti rusak Dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk seorang pria parubaya. Pria parubaya itu tampak sangat serius, dan berkata, Julian memang kecelakaan. Sekarang Dao surgawi domain kekacauan telah dihancurkan olehnya, akan jauh lebih sulit untuk menghadapinya selanjutnya. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menunggu formasi yang menutupi domain kekacauan benar-benar diaktifkan. Setelah formasi benar-benar diaktifkan, Delinger akan bebas untuk menghadapi Julian, dan aku juga dapat mengambil kesempatan ini untuk menyerap lebih banyak energi. Setelah prasasti-prasasti itu terkumpul menjadi seorang pria parubaya, prasasti-prasasti itu pun hancur lagi dan berubah menjadi prasasti-prasasti surgawi yang tak terhitung banyaknya. Waktu kembali, alam kekacauan masih utuh, dan semua makhluk yang mati dalam pertempuran dari semua lapisan masyarakat telah dibangkitkan. Tindakan Julian membawa konsekuensi besar. Kekuatan sebab akibat yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, tubuhnya terus retak karena hancurnya sebab dan akibat. Sarah muncul, menatap Julian yang berlumuran darah dan menderita, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan berkata, Julian, kamu telah melakukan begitu banyak hal untuk menyelamatkan domain kekacauan, dan telah membawa konsekuensi yang besar. Apakah itu sepadan? Sepadan. Julian berkata dengan tegas, domain kekacauan adalah rumahku. Selama aku di sini, domain kekacauan tidak akan hancur. Sekarang hanya hukum Dao surgawi yang hilang. Asalkan Dansing, iblis jahat dari luar langit, dan Duan terpecahkan, dengan hati yang tak terbatas di tangan Julian, dia dapat sepenuhnya menciptakan kembali wilayah surga di wilayah kekacauan. Hal ini dikarenakan 10 domain didirikan oleh Kaisar Manusia, dan domain Dao surgawi dari 10 domain juga diciptakan oleh Kaisar Manusia. Pertempuran untuk sementara berakhir. Roh jahat dalam kegelapan tersenyum tipis dan bergumam, aku tidak menyangka Julian memiliki beberapa keterampilan. Dia bahkan dapat menghancurkan hukum Dao surgawi. Dia layak mendapatkan hati tak berujung yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia. Situasi saat ini tidak berpengaruh pada Delinger. Karena pembentukannya akan segera selesai.
Pada saat itu, dia sedang berdiri di atas altar. Ia tengah melakukan suatu ritual, dan tanda-tanda misterius terus bermunculan di tangannya, yang kemudian tenggelam ke dalam kehampaan dan menghilang. Pada saat ini, altar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan tak berujung yang mengelilingi domain kekacauan. Altar-altar ini langsung bergerak dan terhubung satu sama lain. Formasi yang mengerikan dihidupkan kembali. Haha, Julian, cobalah arai 10.000 setan. Suara tawa menggema di seluruh domain kekacauan. Saat dia mendengar suara ini, Julian merasakan kebangkitan formasi yang mengerikan dan kekuatan yang sangat mengerikan. Tidak baik. Wajahnya berubah. Bab 2497, Roh Jahat muncul. Hukum-hukum surgawi dari wilayah kekacauan runtuh, yang menyebabkan hukum-hukum surgawi kosmik dari semua alam semesta runtuh juga. Segala sesuatu di dunia kehilangan batasan hukum, menyebabkan matahari dan bulan terbalik dan siang dan malam tidak bisa dibedakan. Seluruh domain kekacauan berada dalam kekacauan. Situasi abnormal terjadi di seluruh jagat raya. Sekarang, formasi 10.000 iblis telah diaktifkan sepenuhnya, dan kekuatan yang mengerikan melanda seluruh alam kekacauan. Kekuatan ini tampaknya mampu melahap apapun di alam kekacauan. Setelah merasakan kekuatan formasi yang mengerikan itu, Julian mengerutkan kening. Pada saat ini, dia tahu mengapa roh jahat itu tidak muncul. Ternyata dia sedang mendirikan formasi secara rahasia dan mengaktifkannya secara rahasia. Julian melambaikan tangannya dengan santai dan memamerkan kekuatan gaibnya, mengumpulkan banyak anggota pengadilan surgawi yang tersebar di seluruh tempat dalam sekejap. Julian, apa yang terjadi? Begitu Sarah muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Julian berkata dengan sungguh-sungguh, kau telah jatuh ke dalam perangkap. Formasi 10.000 iblis ini adalah dukungan terbesar bagi roh Delinger dan kunci untuk mengorbankan seluruh domain kekacauan. Tidak ada gunanya bagimu untuk tetap berada di domain kekacauan sekarang. Sekarang, satu-satunya cara adalah membunuh roh jahat dan menghancurkan formasi 10.000 setan. Julian melambaikan tangannya dengan santai, memperlihatkan kekuatan sihirnya yang besar, dan dengan paksa mengusir banyak anggota pengadilan surgawi yang hadir. Mereka semua lenyap seketika, dan di saat berikutnya, mereka muncul di alam semesta manusia. Meskipun formasi 10.000 setan sangat kuat dan menakutkan. Akan tetapi, formasi 10.000 setan ini bukanlah formasi penyegel. Dengan kekuatan Julian, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengirim beberapa orang pergi. Julian memiliki kemampuan untuk mengusir sejumlah manusia, namun ia tidak mampu mengusir seluruh makhluk di seluruh domain kekacauan. Sekarang, yang bisa dilakukannya hanyalah mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Bahkan jika alam kekacauan hancur, ia dapat menggunakan kekuatan hati tak berujung untuk memulihkannya dan membangkitkan makhluk-makhluk yang mati secara tragis. Swoosh! Sebuah bayangan muncul di depannya. Dia tidak lain adalah Delinger, pemimpin kedua iblis jahat dari luar angkasa. Delinger mengenakan jubah hitam dan berambut hitam panjang. Dia cukup tampan, tetapi ada sifat jahat yang tersembunyi di wajahnya. Dia memiliki senyum nakal di wajahnya. Julian menatap Delinger dengan saksama, bertanya kata demi kata, manfaat apa yang diberikan Dancing kepadamu? Mengapa kamu membantunya begitu banyak dan membantu klan Chaos mengembangkan kekuatan sihir jahat? Delinger tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Apa yang dipraktikkan klan Chaos adalah serangkaian metode mental tingkat atas dari klanku. Sebelum aku disegel, aku membuat kesepakatan dengannya. Aku memberinya keterampilan, dan dia akan membantuku melarikan diri di masa depan. Itu saja. Julian sedikit tidak yakin. Tentu saja ada hal lain yang lebih penting dari itu. Delinger berkata dengan tenang, tapi kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya lagi. Hanya kamu. Julian berkata dengan nada meremehkan, jika kamu masih dalam masa keemasanmu, aku akan waspada padamu, tetapi kamu telah disegel dalam waktu yang lama, dan kekuatanmu telah sangat terkuras. Sekarang kamu bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatanmu di masa kemasanmu. Dengan 1/10 kekuatanku saja, aku bisa menekan dan membunuhmu. Delinger tampak percaya diri. Dia adalah pemimpin kedua dari setan jahat dari luar angkasa. Di era Kaisar Manusia, hanya Kaisar Manusia yang bisa melampauinya. Bahkan pedang iblis Dugu Wusheng yang terkenal dan rune Master Six Round bukanlah tandingannya. Meskipun dia hanya memiliki 1/10 dari kekuatannya yang tersisa, dia masih yakin bahwa dia dapat menghancurkan Julian. 3 lingkaran cahaya yang menyilaukan bermekaran di sekujur tubuh Julian. Dia dilindungi oleh banyak sekali dao dari surga, memegang pedang kekacauan di tangannya, dan diberkati oleh kekuatan dao 10 penjuru. Auranya sangat kuat saat itu, dan dia tidak takut sama sekali bahkan ketika menghadapi pemimpin kedua iblis jahat dari luar angkasa. Pedang kekacauan di tangannya menunjuk secara horizontal. Dengan temperamen yang tak terkalahkan, dia berkata dengan suara dingin, pertama-tama bunuh kamu, iblis jahat, dan kemudian hancurkan Duan yang bersembunyi dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Dancing mengamati situasi Julian dengan saksama. Melihat pertarungan akan segera dimulai, hatinya berdebar kencang, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ayah, menurutmu siapa yang lebih kuat sekarang, Julian atau Delinger? Di sekitar bintang kekacauan terdapat beberapa prasasti domain surgawi dao yang telah hancur dan berubah menjadi berantakan.
Sebuah suara keluar dari prasasti yang kacau ini. Sulit untuk mengatakannya. Delinger dulu sangat kuat, bahkan sekarang dia masih menakutkan. Di 10 alam tak berujung, hampir tidak ada makhluk yang bisa melawannya. Dan Julian juga orang aneh, orang yang tidak menentu. Aku tidak tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah di antara mereka, tetapi itu tidak penting lagi. Formasi 10.000 iblis telah diaktifkan dan akan terus melahap domain kekacauan. Setiap kali melahap, aku akan menjadi lebih kuat. Siapapun yang menang, keduanya akan menderita kekalahan. Saat aku keluar, mereka tidak akan menjadi lawanku. Duan sudah membuat perhitungan. Delinger, pemimpin kedua iblis jahat dari luar angkasa, hanyalah korban dalam rencananya. Ayah itu bijaksana. Alam semesta yang kacau tempat klan Chaos berada. Di bawah langit berbintang, kedua pria itu saling memandang. Julian menggenggam erat pedang kekacauan di tangannya, seperti dewa kematian, dengan aura yang menakutkan. Delinger meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dengan raut wajah yang tenang, dan berkata dengan tenang, Julian, silakan saja, aku ingin melihat berapa banyak tingkatan dari 10 arah langit dan bumi, keterampilan unik yang diciptakan oleh Kaisar Manusia, yang telah kau pahami. Maumu. Julian mengarahkan pedang panjang di tangannya secara horizontal. Dalam sekejap, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Saat energi pedang muncul, tubuhnya bergerak dan menghilang di tempat. Saat berikutnya dia muncul di depan Delinger. Tubuh Delinger dikelilingi oleh bayangan Julian. Energi pedang muncul di setiap bayangan. Dalam sekejap, dunia pedang yang mengerikan muncul. Roh jahat itu terperangkap di dunia pedang, dengan gelombang suara dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan terus-menerus menyerangnya. Delinger berdiri di tengah dunia pedang, kedua tangannya masih di belakang punggungnya, energi hitam melonjak dari tubuhnya, energi ini dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk lingkaran cahaya hitam. Sebuah lingkaran hitam menyelimuti itu. Boom! Di dunia pedang, ledakan dan letupan terus-menerus terjadi. Julian berada di alam ke-11 Dao Kebebasan dan juga telah memasuki alam kekacauan. Dikombinasikan dengan Dao 10 penjuru, kekuatannya mengerikan, dan dunia pedangnya juga mengerikan. Namun, tekanan tak terbatas dari dunia pedang dan energi pedang yang mengerikan bahkan tidak dapat menembus perisai pelindung roh jahat. Terlalu lemah. Sebuah suara datang dari dunia pedang. Suaranya sangat datar. Pada saat ini, Delinger mengangkat tangannya dan dengan ringan menunjuk ke dunia pedang. Boom! Dunia pedang meledak dalam sekejap. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan seluruh alam semesta yang kacau hancur dalam sekejap, dan semua makhluk hidup di alam semesta yang kacau itu dimusnahkan. Dancing dalam kegelapan menyaksikan kejadian ini. Alisnya berkerut, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, apakah roh jahat ini begitu kuat? Julian sekarang berada dalam kondisi terkuatnya, tingkat ke-11 alam Dao bebas, alam kekacauan tak terbatas, ditambah Dao 10 arah. Dunia pedang yang dia dirikan sebenarnya mudah dihancurkan oleh roh jahat. Tentu. Sebuah suara datang. Itulah pemimpin kedua dari iblis jahat luar. Kekuatannya hanya kalah dari Kaisar Manusia dan pemimpin pertama. Di masa jayanya, bahkan Kaisar Manusia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkannya. Meskipun Julian telah memperoleh keterampilan unik Kaisar Manusia, bagaimanapun juga, wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Dia baru berada di tahap awal alam kekacauan tak terbatas. Bahkan jika Delinger hanya memiliki 1/10 dari kekuatannya, itu sudah cukup untuk menekan Julian. Ayah, jika Julian meninggal, apakah ayah akan mampu menekan roh jahat setelah ayah keluar dari pengasingannya? Dancing juga sangat khawatir ayahnya tidak akan mampu menekan roh jahat. Dancing terdiam beberapa saat sebelum berbicara, kami tidak yakin. Itu tergantung pada apakah Julian dapat menimbulkan kerusakan berat padanya. Jika dia benar-benar tidak dapat ditekan, maka kami hanya dapat hidup berdampingan dengannya sesuai dengan perjanjian awal. Bab 2498, Berkas Surgawi Dao Domain. Pada saat itu, Kaisar Manusia melancarkan serangan umum. Delinger menduga mereka mungkin gagal. Namun, dia memiliki misi yang harus diselesaikan dan tidak bisa mundur. Oleh karena itu, ketika Kaisar Manusia melancarkan serangan umum, ia menemukan Duan yang kekuatannya tidak terlalu kuat. Menurut spekulasinya, klan Chaos adalah satu-satunya yang paling bisa menolongnya di antara semua klan Endless. Lebih aman bekerja sama dengan Dancing daripada dengan makhluk lainnya. Meskipun ada beberapa risiko, dia tetap memilih bekerja sama dengan klan Chaos. Dia memberi Duan sebuah teknik terlarang dan meminta mereka untuk mempraktikkannya, tetapi dia membuat reservasi, yaitu, dia menyimpan bagian terakhir dari teknik terlarang tersebut, yang akan dia berikan kepada mereka hanya setelah dia dibebaskan setelah bertahun-tahun yang tak berujung. Rencananya berhasil. Duan benar-benar menyelamatkannya. Mereka telah membuat rencana dalam transaksi sebelumnya. Mereka sudah menduga bahwa Kaisar Manusia akan meninggalkan Endless, jadi mereka membuat serangkaian rencana sebelumnya. Yaitu, setelah masa depan yang tak berujung, dia akan mengorbankan suatu wilayah untuk memungkinkan Duan memperoleh kekuatan besar. Setelah kekuatan mereka berkembang sepenuhnya, Duan akan mengendalikan 9 wilayah yang tersisa, sementara dia akan mundur ke dunia gelap, mengendalikan dunia gelap, dan menjadi penguasa kegelapan.
Menjadi penguasa kegelapan merupakan bagian dari rencananya untuk mempersiapkan invasi rakyatnya ke Endless lagi di masa mendatang. Inilah yang dimaksud Duan dengan hidup berdampingan dengan roh-roh jahat. Kini Duan punya dua ide. Akan lebih baik jika Julian mati di tangan roh jahat. Jika Julian tidak mati tetapi malah membunuh Delinger, maka dia akan membunuh Julian. Jika roh jahat itu membunuh Julian dan selamat, dia akan mencoba menguji kekuatan sebenarnya dari roh jahat itu. Jika dia bisa membunuhnya, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak bisa, dia tidak punya pilihan lain selain membiarkan roh jahat memasuki dunia gelap dan menjadi penguasa kegelapan. Di medan perang, Delinger dengan mudah menghancurkan dunia pedang yang didirikan oleh Julian. 10 arah Dao memang sangat kuat. Roh jahat yang keluar dari dunia pedang itu berbicara dengan lembut, berkata dengan enteng, kau hanya berada di alam kekacauan tak terbatas, tetapi dengan berkat dari 10 arah Dao, kau benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Sayang sekali tingkat kultivasimu terlalu rendah. Jika kau berada di alam kekacauan kembali ke satu hari ini, maka aku mungkin bukan lawanmu. Sekarang, kematianmu sudah dekat, dan kau akan mati dengan layak. Aku akan melahapmu dan menggunakan tubuh suci 10.000 daomu untuk memulihkan kekuatanku. Delinger berbicara dengan santai. Meskipun Julian memperlihatkan kekuatan yang mengerikan, dia tetap tidak takut. Dia menginjak kekosongan dan berjalan menuju Julian selangkah demi selangkah. Dia tampak berjalan sangat lambat, tetapi setiap langkah yang diambilnya dikaitkan dengan kekuatan magis. Awalnya sangat lambat, namun kemudian menjadi sangat cepat dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Julian dapat melihat lintasannya dan merasakan napasnya yang mendekat, tetapi dia tidak dapat menyusun rencana untuk melawannya. Dia hanya menyaksikan telapak tangan Delinger jatuh. Pada saat terjatuh, Julian tiba-tiba tersadar. Dia ingin menggunakan teknik bebas dan mudah untuk menghindar, tetapi ruang di area ini disegel oleh kekuatan misterius. Dia tidak bisa menghindar sama sekali dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk menerimanya. Boom! Telapak tangan saling bertabrakan. Lengan Julian langsung dikelilingi oleh aura hitam. Di bawah kehancuran aura hitam, lengannya mulai terkoyak, dan satu lengannya lumpuh dalam sekejap. Bahkan, retakan di lengan masih menjalar ke badan. Julian merasa ngeri. Segera kerahkan 10 penjuru untuk menyelesaikannya. Pada saat yang sama, ia mengambil kesempatan ini untuk menciptakan jarak antara dirinya dan roh jahat. Delinger tidak mengejar kemenangan, tetapi hanya berdiri dalam kehampaan, menatap Julian yang terluka dengan ekspresi jenaka. Julian muncul di kejauhan, lengannya telah pulih. Dia dipenuhi rasa ngeri. Mengerikan sekali. Kekuatan sihir macam apa ini? Pada saat itu dia begitu bingung hingga tidak bisa menjawab. Untungnya, dia bangun tepat waktu, kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Tidak buruk. Delinger berkata dengan tenang, tidak banyak makhluk di dunia saat ini yang dapat menahan serangan biasa dariku dan tetap tidak mati. Julian menarik napas dalam-dalam. Bahkan dengan berkah Dao 10 penjuru, dia tidak mampu menahan serangan roh Delinger. Ini sungguh mengerikan. Dia layak menjadi orang kedua yang memimpin para setan jahat dari luar angkasa. Pada saat ini, dia mengaktifkan hati tak berujung yang sejati. Kecuali Dao Surgawi alam kekacauan yang hancur, kekuatan Dao Surgawi dari 9 alam lainnya di 10 alam tak berujung semuanya dianugerahkan kepadanya. Dia mengerahkan bukan hanya sedikit kekuatan Dao Surgawi 9 alam, tetapi seluruh kekuatan Dao Surgawi 9 alam. Hukum domain surga mengatur peraturan, hukum, dan ketertiban suatu domain. Domain surgawi Dao tersusun dari prasasti. Prasasti itu sendiri memiliki kekuatan. Dengan berkah kekuatan surgawi 9 alam yang lengkap, aura Julian melonjak dalam sekejap. Jika sebelumnya auranya berada dalam kondisi kacau, maka kini auranya telah mencapai kondisi kacau dan kembali ke asal. Hukum jalan surga. Merasakan pemandangan ini, Delinger tetap tenang dan berkomentar, apa yang disebut aturan, hukum, dan ketertiban tidak lain hanyalah apa yang diciptakan kaisar manusia dengan menggunakan Dao tak terbatas. Tak berujung, luas dan tak terbatas. Ketidakterbatasan yang sesungguhnya adalah jalan surga yang tak berujung. Namun, Dao surgawi tak terbatas telah lama dihancurkan oleh iblis jahat dari luar angkasa. Oleh karena itu, kaisar manusia menciptakan 10 alam surga untuk menyeimbangkan 10 alam dan mengendalikan semua makhluk hidup di 10 alam. Namun, kekuatan kaisar manusia pada akhirnya terbatas. Bahkan jika ia memperoleh hati tak berujung yang tertinggal ketika Dao surgawi tak berujung dihancurkan, ia tidak memiliki kekuatan untuk membentuk kembali Dao surgawi tak berujung. Ia hanya dapat membagi Dao surgawi tak berujung menjadi 10 wilayah dan menciptakan Dao surgawi 10 wilayah. Delinger berbicara lembut. Dia tahu hal-hal ini. Dia bahkan merupakan salah satu penjahat yang menghancurkan Dao surgawi yang tak berujung. Ketiga pemimpin itulah yang bergabung untuk menghancurkan Dao surgawi yang tak berujung. Dengan berkah dari 9 alam surgawi Dao, aura Julian seperti pelangi. Dia meregangkan otot-ototnya, merasakan kekuatan dalam tubuhnya, dan keyakinan muncul dalam hatinya. Dia hanya tidak percaya bahwa Delinger, yang kekuatannya hanya 1/10 darinya, bisa begitu kuat hingga mampu menahan kekuatan Dao surgawi di 9 alam tak berujung. Julian mengambil inisiatif menyerang, langsung muncul di depan Delinger, dan meninjunya. Roh jahat menghadapinya dengan tenang. Boom!
Tinju saling beradu. Akibat mengerikan dari pertempuran itu pun melanda. Dimanapun sisa-sisa pertempuran itu berlalu, semuanya telah menjadi reruntuhan. Setelah semuanya hancur, energi yang tertinggal diserap oleh formasi 10.000 setan. Setelah formasi 10.000 setan menyerap energi ini, energi tersebut kemudian diserap oleh Duan. Julian dan Delinger berkonfrontasi. Tubuh Julian langsung terpental. Kekuatan dahsyat itu melukai tubuhnya dan membuatnya berlumuran darah. Tubuh Delinger terlempar mundur, retakan muncul di lengannya, dan sedikit darah muncul. Dia menyeringai dan berkata, ini sedikit mengesankan, tetapi masih kurang sempurna. Kekuatan eksternal tetaplah kekuatan eksternal. Bahkan jika kamu memiliki hati tanpa akhir, kamu tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan Dao Surgawi 10 alam. Wah, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Wajah Delinger tiba-tiba menjadi muram. Tubuhnya berkelebat, dan saat berikutnya dia muncul di depan Julian. Dalam sekejap, dia melancarkan pukulan-pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Julian terus menangkis. Kedua tinju itu terus bertabrakan. Gemuruh. Akibat pertempuran terus menyebar, ruang di domain kekacauan terus runtuh, alam semesta yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam pertempuran, dan banyak sekali nyawa yang tewas dalam pertempuran itu. Bab 2499, Reinkarnasi Iblis Harta Karun. Di luar alam kekacauan, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Ini adalah makhluk kosmik manusia dan makhluk dari domain lain yang datang untuk menyelamatkan dan dikirim keluar dari domain kekacauan oleh Julian. Ada juga orang-orang kuat yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi tanpa akhir sebelumnya dan dievakuasi lebih awal. Ada juga beberapa orang kuat dari banyak sekte yang datang untuk mendukung tetapi belum sempat memasuki alam kekacauan. Pada saat ini, seluruh alam kekacauan diselimuti oleh formasi 10.000 setan. Meski diselimuti oleh formasi, makhluk-makhluk di luar domain kekacauan masih bisa merasakan dahsyatnya pertempuran itu, dan pikiran keilahian mereka juga bisa merasakan pecahnya pertempuran di domain kekacauan. Kekuatan yang ditunjukkan Julian mengejutkan mereka. Kekuatan roh jahat semakin mengejutkan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa roh jahat, yang telah ditekan entah selama berapa juta tahun, masih begitu kuat dan mengerikan. Di medan perang, Julian terkena pukulan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Dia banyak melawan, dan tiap kali dia melawan, dia pasti terluka. Tetapi Delinger terlalu cepat, dan lebih banyak pukulan mendarat padanya. Hanya dalam waktu singkat, seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Dia berpikir untuk mengaktifkan jalur waktu, membuat waktu kembali ke waktu sebelum dia terluka. Namun, jalan waktu berguna melawan makhluk biasa, tetapi sama sekali tidak berguna melawan makhluk kuat seperti Delinger. Kekuatannya telah melampaui batasan waktu dan ruang. Saat bertarung melawan roh jahat, dia mendesak waktu untuk terus maju dan tidak bisa kembali ke waktu sebelum dia terluka. Dia mengaktifkan satu metode mematahkan 10.000 dao, untuk melarutkan sebagian kekuatan roh jahat. Dengan pikiran, semua Tao di surga muncul bersama dan membentuk bunga Tao yang indah. Bunga Dao terbelah di sekitar tubuh Delinger dan meledak di depannya, berubah menjadi kekuatan yang mengerikan. Namun, kerusakan yang disebabkan oleh bunga Dao pada Delinger sangat kecil. Dia hampir tidak terluka dan hanya tampak sedikit malu. Menghancurkan. Delinger bicara dengan suara dingin, mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Julian. Titik ini langsung menembus kehampaan. Ruang di sekitar tubuh Julian terus runtuh. Julian yang berada di medan perang juga mengalami kerusakan besar, dan tubuhnya terus hancur. Pada saat ini, dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya terbuka dalam sekejap, melepaskan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia kecil tersebut. Ketika kekuatan ini ditambahkan bersama, aura Julian mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia menggunakan teknik berjalan melawan keinginan surga dan mengambil 33 langkah dalam sekejap. Tubuh Delinger juga diinjak-injak dan didorong kembali terus-menerus. Darah di dalam tubuhnya bergejolak, dan dia tidak mampu menahan amukan darah, dan dia menyemburkan seteguk darah. Memiliki keunggulan. Julian menggunakan gerakan penentang surga dan melangkah 33 langkah dalam sekejap. Bahkan Delinger pun terinjak-injak hingga muntah darah. Julian, ayo. Di luar domain kekacauan, banyak sekali makhluk yang menyaksikan pertempuran ini. Pertempuran ini terkait dengan kelangsungan hidup domain kekacauan dan struktur masa depan 10 domain. Jika Julian dikalahkan, maka akan terjadi kekacauan di 10 wilayah, dan struktur 10 wilayah akan hancur total. Di medan perang, Delinger memuntahkan darah setelah diinjak-injak oleh gerakan menentang surga milik Julian. Wajahnya langsung berubah muram dan dia berkata dengan suara dingin, "Anak sialan, kau berani menyakitiku, mati saja kau." Auranya bangkit lagi pada saat ini. Senjata aneh juga muncul di tangannya. Ini adalah kompas dengan simbol-simbol misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Saat kompas itu muncul, ia terbang dan muncul di atas kepala Julian. Ribuan prasasti langsung tersebar di seluruh kompas, dan prasasti ini dengan cepat menyelimuti Julian. Saat dia diselimuti, Julian merasakan kekuatan aneh. Kekuatan ini dapat melahap segalanya. Julian merasakan kekuatannya merosot, vitalitasnya merosot, dan sekejap kemudian rambutnya memutih. Aneh sekali. Dia merasa ngeri. Pada saat ini,
pikirannya bergerak, dan prasasti langit tak berujung pun muncul. 108 prasasti langit tak berujung langsung bergabung bersama untuk membentuk menara tak berujung, dan menara tak berujung langsung memasuki bentuk ke-10-nya. Bentuk ke-10 menara tak berujung sangat mempesona, memancarkan cahaya warna-warni. Bentuk ke-10 menara tak berujung tiba-tiba melesat ke langit, seketika menghancurkan formasi yang dibentuk oleh prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Menara tak berujung juga bertabrakan dengan kompas misterius. Boom! Pada saat tabrakan, gelombang pertempuran yang mengerikan menyebar. Menara tak terbatas dan kompas keduanya terguncang dan terlempar mundur. Julian dan Delinger keduanya menderita serangan balik, dan mereka berdua muntah darah. Pada saat ini, Delinger tidak lagi memiliki ketenangan dan kepercayaan diri seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia tampak sangat malu dan wajahnya sangat muram. Dia tidak pernah menyangka bahwa Julian yang hanya berada di alam primal chaos tak terbatas, bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu. Bahkan senjata sihirnya yang paling kuat, roda iblis reinkarnasi, tidak dapat menyebabkan cedera fatal pada Julian. Setelah kehilangan kendali formasi, Julian mengaktifkan cara hidup, dan semua yang telah hilang darinya langsung dipulihkan. Julian muncul di kejauhan, memegang pedang yang berubah dari hati tak berujung, dengan menara tak berujung yang berwarna-warni melayang di depannya. Saat ini, dia memiliki banyak bekas luka di tubuhnya, dan ada sisa darah di sudut mulutnya. Dia terus-menerus terengah-engah. Ia tidak pernah menyangka bahwa roh jahat yang kekuatannya hanya tersisa 1/10, masih bisa begitu kuat. Dia mengerahkan 10 arah Dao, hati tak berujung, dan bentuk ke-10 menara tak berujung, namun dia tetap tidak dapat berbuat apa-apa terhadap roh Delinger. Sekarang, ia memiliki beberapa kartu truf dan keterampilan unik yang dapat ia gunakan. Pada saat ini dia juga khawatir akan gagal. Dalam kegelapan, Duan dan Dancing semuanya menyaksikan pertarungan ini. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Julian dan Delinger melampaui harapan mereka. Mereka sangat kuat. Dancing tak dapat menahan diri untuk berkata. Dancing juga diam-diam berpikir, bertanya-tanya apakah dia bisa melawan Julian dan Delinger jika dia keluar sekarang. Setelah menimbang dirinya, dia merasa jika dia keluar sekarang, dia tidak akan sebanding dengan Julian dan Delinger. Di medan perang, roh jahat melancarkan serangan lagi. Memegang harta karun tertinggi roda iblis reinkarnasi, dia terus-menerus menyerang Julian. Kekuatan roda iblis reinkarnasi sangat aneh. Ia tidak hanya dapat melahap segalanya, tetapi juga menyegel dan memenjarakan segalanya. Menghadapi reinkarnasi iblis yang mengerikan, Julian tidak punya pilihan selain menggunakan menara tak berujung untuk melawan. Dalam alam yang kacau, alam semesta terus-menerus dihancurkan. Ada makhluk hidup di semua alam semesta ini. Pada titik pertempuran ini, Julian tidak punya waktu untuk memedulikan makhluk-makhluk ini. Yang bisa dilakukannya sekarang adalah membunuh roh jahat, lalu menghancurkan formasi 10.000 iblis, dan akhirnya menggunakan hati tak berujung untuk memulihkan alam kekacauan dan membangkitkan makhluk-makhluk tak berdosa ini. Julian dan Delinger keduanya menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Menara tak berujung bertarung keras melawan reinkarnasi iblis dan pertarungan berlangsung seimbang. Boom! Menara tak berujung milik Julian sekali lagi mematahkan batasan roda iblis reinkarnasi, dan memperlihatkan kekuatan kebebasan dan kemudahan, menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Saat berikutnya dia muncul di belakang Delinger. Pupil matanya tiba-tiba membesar dan pemandangan aneh tampak di matanya. Saat berikutnya, prasasti yang tak terhitung jumlahnya di pupil matanya berubah menjadi energi pedang, yang dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk pedang panjang yang menyilaukan, terbang tanpa suara ke arah Delinger. Roh jahat bereaksi tepat waktu dan mengorbankan roda ajaib untuk melawan. Begitu roda iblis reinkarnasi muncul, ia dihalau oleh menara tak berujung. Energi pedang yang diwujudkan oleh pupil ganda muncul tepat di depan Delinger. Sekarang mata iblis Julian telah tumbuh hingga mencapai potensi penuhnya, dan kekuatannya sungguh mengerikan. Meskipun tubuh roh jahat sangat menakutkan, tubuhnya tertusuk. Setelah energi pedang memasuki tubuhnya, energi itu langsung berubah menjadi prasasti yang tak terhitung jumlahnya, yang meledak dalam sekejap, menyebabkan kerusakan parah pada roh jahat. Separuh tubuhnya hancur. Setelah melukai Delinger, Julian juga tersenyum. Dia tertawa, darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, jika kita berhasil melukai roh jahat itu dengan parah, berarti ada harapan untuk menang. Selain itu, ia memiliki banyak kartu tersembunyi dan keterampilan unik. Ia memiliki harapan besar untuk memenangkan pertempuran ini. Bab 2500, Kesengsaraan Menggelegar. Julian, yang telah menguasai mata ganda, melukai roh jahat itu dengan parah. Tubuh Delinger sangat mengerikan, tetapi masih tertusuk oleh energi pedang yang diubah oleh pupil gandanya. Prasasti pada pupil gandanya meledak di tubuhnya dan menyebabkan kerusakan parah. Tetapi ini hanyalah pukulan berat. Setelah mencapai level Delinger, sangat sulit untuk memusnahkannya sepenuhnya. Bahkan Kaisar Manusia saat itu tidak dapat memusnahkannya dalam waktu singkat, jika tidak, ia tidak akan memilih untuk menyegelnya. Namun, ketika Kaisar Manusia menyegel Delinger, dia kehilangan satu jiwa dan satu roh, dan kekuatannya pun melemah. Jika tidak, Kaisar Manusia masih akan mampu menghancurkan roh jahat. Roh jahat itu mengerahkan kekuatannya, dan luka-luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang.
Pada saat ini, wajahnya tampak sangat muram. Aura hitam tak terbatas muncul dari tubuhnya. Saat aura hitam menyebar, tubuhnya juga mengalami beberapa perubahan halus. Tubuhnya mulai menjadi kuat, dan otot-ototnya yang tebal menyembul di balik jubahnya, memperlihatkan beberapa otot yang kokoh. Pada saat ini, tubuh Delinger lebih kuat dari sebelumnya. Julian dapat merasakan bahwa pada saat ini, kekuatan fisik roh jahat itu lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan yang terpancar dari tubuhnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Harta karun tertinggi roda iblis reinkarnasi muncul di tangannya. Roda setan reinkarnasi juga mengalami beberapa perubahan halus dan berubah menjadi roda roulette. Roda roulette terus berputar dan menghantam Julian. Roda ajaib itu merobek kehampaan dalam sekejap dan muncul di depan Julian. Boom! Area di mana Julian berada hancur dalam sekejap. Setelah hancurnya area ini, kekuatan yang tersisa dilahap oleh formasi 10.000 setan. Julian menggunakan teknik bebas dan tanpa hambatan untuk menghilang di tempat, menghindari serangan kuat ini. Menara tak berujung terbang keluar seketika dan menyambut roda iblis reinkarnasi. Gemuruh. Alam semesta yang kacau terus meledak dan sebagian besar wilayah hancur. Pertempuran memasuki tahap yang sengit. Setelah roh jahat berevolusi, kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ketika Julian menggunakan menara tak berujung, dia masih dirugikan. Dia terus-menerus terluka dan harus menyembuhkan luka-lukanya, dan konsumsi kekuatannya agak mengerikan. Sekarang, dalam pertempuran, kekuatannya yang menantang surga sudah hampir habis. Jika kekuatannya tidak diisi ulang dan dia kehilangan berkat karena menentang keinginan surga, kekuatannya akan jauh lebih lemah. Pada saat ini, dia mengaktifkan hati tak berujung, menggunakan hati tak berujung untuk mengendalikan 9 alam, dan menyerap kekuatan langit dan bumi di 9 alam untuk memulihkan kekuatan yang terkuras. Dalam pertarungan antar orang kuat, seseorang tidak boleh ceroboh sedikit pun. Jika Anda kehilangan konsentrasi bahkan untuk sesaat, Anda akan terjebak dalam perangkap. Julian sedikit ceroboh dan terkena roda iblis samsara, yang langsung memotong tubuhnya menjadi 2 bagian. 2 bagian tubuh itu menghilang di satu tempat, lalu terbentuk kembali di tempat lain. Saat dia baru saja membentuk kembali tubuhnya, roh jahat datang dan membunuhnya dengan roda ajaib di tangannya. Menara tak berujung milik Julian langsung menyelimuti roh jahat di menara tak berujung. Saat Delinger terjebak di menara tak berujung, kekuatan 10 penjuru dao menyapu dari segala arah, memberikan pukulan berat pada Delinger. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berlubang dan penuh bekas luka. Pecahkan itu untukku. Roh jahat itu menjadi marah, dan reinkarnasi iblis itu tiba-tiba membesar, berubah menjadi sebuah prasasti aneh. Kekuatan dahsyat meluap dari prasasti itu dan langsung menghancurkan menara tak berujung. Setelah menara tak berujung pecah, ia berkumpul kembali di kejauhan dan menjadi menara tak berujung lagi. Sangat kuat. Pada titik pertempuran ini, Julian juga kewalahan oleh kekuatan dahsyat roh jahat. Bahkan dapat menghancurkan menara tak berujung. Ini mengerikan. Setelah roh jahat menerobos menara tak berujung, ia berdiri dalam kehampaan, terus-menerus megap-megap mencari napas dan menyembuhkan luka-lukanya. Selama periode ini, Julian merasakan aura berbahaya. Saat dia bereaksi, sudah terlambat. Roh jahat muncul di belakangnya. Roda ajaib di tangannya melebar dan menghantam Julian dengan keras. Punggung Julian hancur berkeping-keping berdarah, sebagian besar dagingnya hancur, hanya menyisakan tulang-tulang putih, dengan beberapa bekas luka yang sulit diperbaiki. Ini. Julian merasa ngeri. Roh jahat itu ada di sisi yang berlawanan, tetapi apakah ada roh jahat lain di belakangnya? Tepat ketika Julian kebingungan, banyak roh jahat muncul di sekitarnya. Jumlahnya ada 8. Aura masing-masing orang sama, dan kekuatan yang ditransformasikan masing-masing orang juga konsisten, artinya kekuatan masing-masing orang sama. Julian langsung merasakan tekanan. Sudah cukup sulit baginya melawan satu roh jahat, dan sekarang dia harus menghadapi 8 roh jahat. Julian, kamu hebat sekali. Kamu bisa memaksaku menggunakan teknik rahasia unik milik klanku. 8 roh jahat itu berbicara pada saat yang sama. Swoosh! Begitu suara itu datang, roh jahat itu langsung bergerak. 8 roh jahat muncul di sekitar tubuhnya dan terus menyerangnya. 2 pukulan Julian tidak sebanding dengan 8 tangan, dan seluruh tubuhnya menjadi sasaran serangan roh jahat. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan tulang-tulangnya terus patah. Dia mengandalkan kekuatannya yang besar untuk menstabilkan dirinya, jika tidak, tubuhnya akan hancur. Pikirannya tiba-tiba bergerak dan muncullah cairan bencana. Cairan bencana itu masuk ke dalam tubuhnya dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang terluka. Pada saat ini, sambaran petir muncul entah dari mana. Kilatan petir itu menyambar roh jahat, dan tubuh roh itu pun langsung gemetar. Bersamaan dengan munculnya kilatan petir tersebut, terlihatlah hamparan petir yang sangat besar di daerah tersebut. Ini adalah petir. Itu adalah guntur yang paling menakutkan. Setiap sambaran petir mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Petir. Ekspresi wajah Julian dingin, dan awan malapetaka muncul di sekujur tubuhnya. Dia berdiri di tengah-tengah awan bencana, dan awan bencana di sekitar tubuhnya dipenuhi dengan guntur bencana yang mengerikan, semuanya terdiri dari prasasti misterius. Inilah keterampilan unik sang kaisar bencana.
Kaisar Kesengsaraan menekan sebuah kota di kota kesengsaraan di bagian terdalam dunia kesengsaraan. Dia selalu memperhatikan dunia kesengsaraan dan menggunakan jalan kesengsaraan untuk menciptakan keterampilan unik dan unggul, 10.000 kesengsaraan guntur. Ini adalah keterampilan unik dan mengerikan, dan tidak sesederhana guntur. Julian menggunakan guntur 10.000 kesengsaraan, yang berarti Delinger harus melalui 10.000 kesengsaraan. Hanya jika dia mampu bertahan melewati 10.000 kesengsaraan dia bisa bertahan hidup. Jika tidak, dia akan mati di bawah guntur 10.000 kesengsaraan. Awan bencana menutupi seluruh dunia. Guntur bergemuruh tak terhitung jumlahnya. Setiap sambaran guntur melambangkan bencana. Dan roh jahat pun terperangkap dalam dunia malapetaka yang diciptakan oleh guntur dan kilat. Ini adalah dunia bencana Julian. Di dunia bencana Julian, roh jahat mengalami serangan yang mengerikan. 8 roh jahat itu semuanya terluka parah. 8 roh jahat meraung pada saat yang sama. Aura hitam muncul dari tubuh 8 roh jahat. 8 aura hitam langsung melonjak keluar dari tubuh dan menyerbu ke langit seperti naga raksasa. Aura-aura ini berkumpul bersama untuk membentuk pedang hitam yang sangat besar. Pecahkan itu untukku. Sebuah suara marah terdengar. Pedang hitam besar ini jatuh dengan cepat dan menebas ke arah tepi dunia bencana. Dunia luar. Julian berdiri di awan bencana. Awan malapetaka di sekitar tubuhnya dengan cepat hancur akibat kekuatan dahsyat yang menghancurkan itu, dan dia pun mengalami trauma. Boom! Dunia bencana telah hancur. Roh jahat itu melarikan diri. Namun, pada saat dia lolos, berkah segala musibah dengan cepat mencair menjadi satu musibah dan menjadi sambaran petir. Guntur itu turun tanpa suara dan langsung mengenai roh jahat. Roh jahat ini dihancurkan dalam sekejap. Bersambung.